BK Lombok Barat. Terima kasih, saat ini kita sedang melakukan kegiatan MGBK, dan pada kesempatan ini ada hal yang ingin dan yang perlu, bukan ingin, perlu saya sampaikan terkait dengan program Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Karena biar bagaimanapun program ini merupakan program yang luar biasa. Kenapa saya katakan luar biasa? Karena saya sendiri yang membuktikan. Saya sering mengikuti beberapa diklat dari tahun 2010 ke bawah. Sering saya mengikuti kegiatan diklat, tapi tidak sekeren diklat guru penggerak. Kenapa saya katakan tidak sekeren guru penggerak? Karena kalau diklat-diklat yang dulu itu biasanya tidak mampu merubah mindset kita sebagai seorang pendidik. Tetapi di pendidikan guru penggerak ini, dia mampu, strategi yang digunakan dalam pendidikan guru penggerak mampu merubah mindset kita, pola pikir kita untuk mau berubah. Jadi bukan orang yang menyuruh kita berubah, tapi diri kita sendiri. Nah, itu sebabnya saya mengatakan program guru penggerak ini keren banget dan berbeda dengan program-program yang lain. Nah, kenapa sih saya ingin mengajak kita semua, khususnya guru bimbingan konseling di Kabupaten Lombok Barat? Saya ingin kita tidak kalah dengan guru bidang studi yang lain. Walaupun mungkin selama ini keberadaan kita di sekolah terkadang dianggap sebelah mata. Mari kita tunjukkan bahwa kita mampu berubah, bahwa kita bisa menjadi pribadi yang mampu dibanggakan di sekolah, baik oleh siswa sendiri maupun oleh rekan kerja. Di sini yang perlu saya sampaikan di sini adalah saat kita mengikuti program guru penggerak, jangan melihat 9 bulannya, jangan melihat durasi lamanya, nggak usah dilihat, nggak usah itu yang disimpan di benak kita. Memang kita akan mengikuti selama 9 bulan, tapi jangan itu yang di-save, jangan itu yang diam di benak kita. Apa yang harus diam di benak kita adalah bagaimana kita bisa menjadi pribadi yang luar biasa untuk anak didik kita dan untuk rekan kerja kita. Jadi sekecil apapun itu ada manfaatnya. Saya pribadi merasakan setiap proses di guru penggerak ini kok saya jadi penasaran, apalagi ya materinya, apalagi ya. Karena tanpa kita sadari, kita dituntut untuk penasaran itu muncul gitu loh. Dan seiring berjalannya waktu, itu kita greget di situ. Kita ingin melakukan semua hal tanpa ada orang yang menyuruh. Dan banyak pengalaman teman-teman yang dulunya nggak bisa IT, lewat guru penggerak dia bisa IT. Banyak teman-teman yang dulunya tidak bisa berbicara di depan forum, dia bisa berbicara. Karena memang seiring berjalannya waktu, perubahan itu muncul dia. Nah, pada kesempatan ini yang ingin saya sosialisasikan kepada teman ya, bahwa guru penggerak itu keren. Banyak pengalaman yang kita dapatkan, bukan saja wawasan, bukan saja pola pikir, bukan saja pengalaman, tetapi juga bonusnya juga kita dapat. Jadi maaf kita kalau selama 9 bulan kita bisa nginep di hotel tiap bulan gitu. Itu maksud saya bonusnya ya. Di samping itu kalau kita harapkan diri kita untuk bisa ke hotel setiap bulan kan nggak mungkin. Tapi lewat program guru penggerak kita bisa jalan-jalan, iya, kenal orang, iya, banyak teman, iya, pengalaman juga, iya. Untuk itu ada beberapa hal yang mungkin perlu menjadi perhatian kita di sini. Bagaimana sih biar kita bisa lulus? Dan untuk angkatan ke-6 ini, untuk Lombok Barat dapat jatah. Kami di seluruh Indonesia
jatah untuk Lombok Barat setelah ini. Kayaknya ini jatah terakhir bagi Lombok Barat kayaknya, karena saya sendiri pun tidak tahu angkatan berapa lagi ada Lombok Barat. Karena waktu saya itu angkatan kedua, sekarang dibuka lagi untuk wilayah Lombok Barat angkatan ke-6. Belum ada informasi dari kementerian atau apapun akan ada angkatan lagi untuk Lombok Barat, karena dia tidak ada setiap tahun. Nah, untuk itu mari teman-teman yang masih masa kerjanya lumayan lama, yang masih masa kerjanya di bawah, pensiunnya di bawah 10 tahun, ayo kita bergerak. Karena saya terinspirasi dengan motivasi guru penggerak, bergerak, tergerak, dan menggerakkan. Itu kata kunci dari guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Tergeraknya apa? Kita dulu yang tergerak mau ikut, kita dulu yang tergerak mau berubah. Setelah ada perasaan bergerak ingin berubah, maka kita akan tergerak. Tergerak apa? Untuk melakukan perubahan itu sendiri. Setelah kita melakukan perubahan terhadap diri kita, maka kita akan berusaha untuk menggerakkan orang lain. Nah, itu di sini yang perlu menjadi perhatian kita adalah bagaimana sih biar kita bisa lulus. Saya tidak akan menyampaikan semuanya di sini, tapi mungkin saya ingin menyampaikan hal yang pokok-pokok saja. Jadi untuk Lombok Barat itu dia mendapatkan jatah di angkatan kedua dan angkatan ke-6. Di sini untuk pendaftaran ya, itu teman-teman bisa lihat durasi pendaftarannya kurang dari 1 bulan. Informasi pendaftaran sudah mulai dari kemarin, dari Desember sampai dengan awal Januari sudah diinformasikan kepada kementerian bahwa Lombok Barat punya jatah pendaftaran dari tanggal sekian sampai tanggal sekian. Nah, di sini jatah khusus Lombok Barat itu sebulan lebih, mulai dari tanggal 10 ini, tanggal 10 Januari sampai 18 Februari itu mulai pendaftaran. Bagaimana cara mendaftar? Nanti akan saya jelaskan. Bagaimana kalau teman yang tidak punya SIM PKB tidak bisa masuk melewati SIM PKB, gimana strateginya? Karena kadang kita kan belum terdaftar di data Dapodik, itu yang membuat kita kadang nggak bisa masuk di SIM PKB. Tapi ada caranya nanti bagaimana bisa mendaftar melalui akun guru belajar. Di situ nanti silakan Bapak Ibu yang sudah punya SIM PKB buka SIM PKB masing-masing, bisa sudah mulai pendaftaran untuk CGP calon guru penggerak untuk Lombok Barat mulai tanggal 10 Januari sampai dengan 18 Februari 2022. Apa sih isinya pada saat membuka SIM PKB? Di situ setelah Bapak Ibu mengklik daftar, Bapak Ibu harus melalui beberapa tahapan, melalui beberapa tes. Tes yang pertama di situ adalah tes isai. Jadi Bapak Ibu nanti mengirim CV kurikulum kita ya, atau tentang diri kita, riwayat hidup kita. Itu di situ Bapak Ibu akan bercerita menggunakan tulisan. Itu ada karakternya berapa huruf. Biasanya maksimal kalau kemarin itu 5.000 ada yang 8.000. Nah, itu jadi kan kalau tentang diri kita kan enak. Nah, di sini ada beberapa teman yang curhat ke saya tak terbiasa menulis, Bu Haja, gimana strateginya? Strategi yang bisa dipakai di HP kita kan ada note, ya, ada note di situ. Di situ pada saat Bapak Ibu abot nulis bisa pakai rekaman. Bapak Ibu ngomong aja, nanti di note itu langsung akan secara otomatis dia akan menulis sendiri. Ya, jadi speed test. Jadi nanti
Bapak Ibu buka note HP-nya, di situ langsung yang ada gambar mic itu ya, klik di situ, ngomong aja tentang dirinya. Nanti secara dia akan jalan sendiri berupa teks. Setelah dia menjadi sebuah teks, Bapak Ibu baca kembali. Kira-kira mana yang perlu ditambah, mana yang perlu dikurangi. Itu salah satu strategi. Kalau Bapak Ibu mengalami kesulitan untuk menulis menggunakan tulisan. Nah, pada saat pengisian CV atau pada saat pengisian IC, usahakan yang real. Usahakan aksi nyata yang Bapak Ibu lakukan. Jangan dibuat-buat. Kenapa yang real? Jangan berpikir, saya tidak pernah keluar daerah untuk ikut diklat. Tidak usah berpikir itu. Kalau memang Bapak Ibu nggak pernah pernah ke diklat. Apa yang Bapak Ibu naikkan di situ adalah aksi Bapak Ibu terhadap siswa. Kita guru BK banyak aksi, banyak hal yang sudah kita perbuat di murid kita. Umpama ada murid kita punya masalah, misalnya dibully sama temannya, atau dia nonton video-video tidak layak tonton, kan kita lakukan dia pendekatan konseling. Itulah yang Bapak Ibu tulis, itulah yang Bapak Ibu ceritakan. Karena yang dilihat oleh tim penilai adalah bukan berapa kali Bapak Ibu pergi diklat, bukan, tapi aksi apa yang sudah Bapak Ibu lakukan di sekolah masing-masing. Itu nilainya, poinnya besar. Jadi jangan pesimis. Saya kan bukan orang hebat, saya kan bukan orang, jangan usah pesimis. Tunjukkan bahwa kita banyak melakukan hal-hal positif terhadap peserta didik. Itu yang dalam penulisan IC. Selanjutnya unggah dokumen. Di situ unggah dokumen, Bapak Ibu nggak perlulah minjem sertifikat teman untuk diunggah, nggak perlu. Yang mana yang kita punya itu udah kirim. Karena nanti kendalanya, kalau seandainya pada saat kita mengisi IC dengan tes wawancara nanti akan di cross check. Jangan sampai nanti Bapak Ibu mengisinya di IC A, nanti jawabnya di wawancara B. Bapak Ibu akan dikejar nanti, akan kelihatan kita betul-betul kita lakukan ataukah kita hanya membuat-buat. Jadi tulis apa yang betul-betul kita lakukan. Sederhana tapi berdampak luar biasa kepada murid. Itu yang paling penting. Setelah Bapak Ibu mengisi IC, di situ ada surat yang perlu ditandatangani oleh kepala sekolah. Surat izin untuk ikut guru penggerak. Ada 35 huruf ya, diunduh di SIM PKB masing-masing. Ada surat rekomendasi dari teman sejawat, dari teman Bapak Ibu yang di sekolah, bahwa dia merekomendasikan Ibu untuk ikut guru penggerak. Siapapun itu, tidak mesti harus kepala sekolah, boleh wakil, boleh urusan, boleh rekan kerja, silakan. Yang penting rekomendasi dari teman sejawat. Itu juga filenya sudah ada. Begitupun dengan fakta integritas sudah ada di situ. Pada tanggal setelah Bapak Ibu melalui mengisi IC dan sebagainya, nanti ada pengumuman tahap pertama, tahap administrasi. Itu sekian bulan, misalnya kita data dari Januari sampai Februari. Pengumuman tahap awal bulan Maret. Apakah sesuai enggak yang Bapak Ibu tulis dengan bukti fisik yang Bapak Ibu unduh, yang Bapak Ibu kirim? Yang Bapak Ibu kirim, apakah sesuai apa tidak? Kalau seandainya di tahap pertama Bapak Ibu lulus, maka Bapak Ibu akan lanjut ke tes berikutnya, yaitu simulasi mengajar. Kita mengajar durasinya hanya 10 menit. Nah ini biasanya yang bagi teman-teman yang lain ngomong, kok 10 menit? Bisa nggak? Bisa. Gimana strateginya? Strategi yang saya pakai kemarin itu adalah misalnya tahap awal ada, tapi lewat. Kita hanya menyampaikan, misalnya apa kabar anak-anakku semua,
sudah siap belajar hari ini, seperti itu. Kita sudah berdoa, tahu murid kita siapa yang masuk. Sekedar kita ngomong seperti itu saja. Di kegiatan inti kita umpama membagi, kita bikin kelompok. Ayo anak-anak kita bikin kelompok. 1, 2, 3 masuk berhitung. Yang kelompok 1 jadi yang ikut 1 kelompok 1, 2 kelompok 2. Kita hanya menyebutkan langkah dan lewat. Dia kita tidak aksi langsung itu enggak. Cuman kita hanya seolah-olah itu yang kita lakukan di kelas, menggambarkan apa sih yang kita lakukan di kelas. Begitupun pada saat penutup. Jadi 10 menit itu waktu yang lumayan lama kalau sekedar simulasi mengajar, memberikan gambaran singkat kita mengajar, bisa dia cukup. Malah kemarin saya kurang 10 menit bisa cukup sampai selesai. Ada juga teman yang 8 menit, 9 menit bisa selesai. Nah, kalau Bapak Ibu bingung, cari di YouTube contoh simulasi mengajar guru penggerak, ada. Kalau bingung, setelah di situ nanti teman-teman setelah mengikuti tahapan simulasi mengajar, nanti ada tahapan lagi wawancara. Semuanya dilakukan daring. Jadi timnya tidak masuk ke kelas kita, enggak. Semuanya dilakukan secara daring. Lewat laptop kita langsung ngajar sendiri di ruangan, nggak ada muridnya kalau dulu. Kalau sekarang mungkin karena sudah masuk ada muridnya. Kalau kemarin nggak ada muridnya. Simulasi di wawancara ini adalah yang tadi IC yang kita tulis itu. Betul nggak kita melakukan itu? Dikonfirmasi kembali pada saat tes wawancara. Setelah simulasi mengajar dan tes wawancara, terjadi ada pengumuman tahap kedua. Di tahap kedua ini, kalau kita sudah lulus, ada juga namanya tes skolastik. Tes skolastik itu terdiri dari matematika, bahasa Indonesia di situ. Nah, itu kan bisa kita berkolaborasi dengan guru mata pelajaran untuk melakukan tes skolastik. Jangan usah bingung, jangan usah khawatir, saya nggak bisa jawab matematika. Kolaborasi dengan guru yang di sekolahnya. Kalau Bapak Ibu sudah masuk lulus di pengumuman tahap kedua, maka tinggal Bapak Ibu nanti akan menunggu diklat guru penggerak. Nah, strateginya seperti apa? Kalau kemarin karena saya baru awal, bulan pertama memang saya resah banget. Kok tugasnya banyak ya. Ternyata karena saya belum menemukan strategi mengerjakan LMS. Setelah saya menemukan strategi, ternyata enjoy. Saya jarang pakai laptop saat menjawab LMS karena ribet bagi saya. Jadi saya biasa menggunakan HP, saya buka SIM PKB lewat sana, jawabnya lewat sana. Jadi pada saat saya sedang masak kadang saya ada waktu atau jalan-jalan ke pantai ada waktu saya kerjain di situ. Jadi tidak perlu angkat yang ini, tidak perlu bawa ke sana kemari. Zoom pun kita bisa lakukan lewat HP. Ternyata barang kecil itu luar biasa membantu meringankan kita untuk melaksanakan apapun. Jadi pada saat pengumuman nanti langsung ada tertera di SIM PKB Bapak Ibu. Di sini saya ingin berbagi juga gimana sih strategi kita lulus. Nah, strategi lulus. Kalau tadi tahapan daftar, apa sih tahapan-tahapannya? Sekarang saya ingin berbagi strategi lulus per tahapan. Kan ada 2 tahapan kan? Ada IC, ada wawancara dan simulasi mengajar. Apa sih yang perlu disiapkan? Sebelum itu, cara daftarnya dulu. Biar teman-teman gak bingung. Cara daftar. Bagi yang punya SIM PKB, langsung SIM PKB di Google keluar kan? Ini aja SIM PKB. Nanti Bapak Ibu akan masuk ke diminta untuk menulis nomor UKG. Karena ada nomor UKG ya, nomor UKG dan passwordnya. Kalau SIM PKB-nya bingung lupa tuh ada Pak Ketua nanti minta di situ. Ada kita punya
SIM PKB dia simpan yang dari yang kita punya dari dulu. Jadi kalau teman-teman mengalami kesulitan untuk lupa password dan SIM PKB-nya, nanti bisa minta tolong kepada pengurus MGBK. Kalau bagi teman yang tidak punya SIM PKB, bisa masuk melalui akun guru belajar. Oh, bisa ya? Ya, bagi teman yang nggak punya SIM. Cuman yang bisa ikut guru penggerak ini adalah minimal dia 5 jadi tahun. guru 5 tahun. Di sini kan sudah lebih belasan tahun. Dan pensiunnya 10 minimal 10 maksimal 10 kurang dari tahun. Ya itu dah lebih pokoknya 10 tahun akan pensiun gitu. Nggak boleh mati. Ya bagi yang itu mungkin maksudnya mungkin biar teman-teman yang muda ini ikut. Tapi kan guru BK banyak. Guru BK kan banyak yang masih muda. Bila perlu yang di bawah umur 50-an tahun, di bawah umur 50-an tahun ikut. Kalau masih bingung nanti saya siap membantu teman-teman untuk menjalani selama proses apa namanya tesnya atau dan sebagainya. Saya siap membantu. Jadi teman-teman di sini kalau yang nggak punya SIM PKB bisa masuk menjadi bisa menggunakan akun guru belajar yang misalnya kayak saya Siti Marwana 94 @guru @smp @belajar. Nah kayak gitu. @id. .id. Nah itu kan akun belajar kita dan rata-rata kita semua punya kan. Kalau misalnya saya nggak punya, Bu Haja operatornya banyak di sekolah punya kita. Dan memang akun guru belajar ini kalau kita nyimpen sesuatu di drive unlimited Bapak Ibu. Mau nyimpen segudang apapun data nggak bakalan jebol. Berbeda dengan kalau dia akun biasa itu hanya mampu menyimpan data 15 GB. Tapi kalau yang akun belajar itu unlimited, berapapun mau disimpan data di drive masuk. Makanya sesering mungkin dipakai akun belajarnya Bapak Ibu, banyak kelebihannya. Itu yang bagi yang nggak bisa masuk. Dan sekarang di sini saya ingin berbagi strategi gimana sih biar bisa lulus di setiap tahapan. Kalau boleh tahu yang sudah daftar? 1, 2, 3, 4. Bu Hajasir 5, 6. Mantap kita banyak. Dan yang belum Kumara. Belum. Pak Riki. Belum 5 tahun. Oh iya, belum 5 tahun ya? Ya, belum 5 tahun. Belum Belum 5 tahun dan nggak bisa. Semangat. Harus 5 tahun. Kalau bingung, Bu, 9 bulan LMS-nya apa saja jawabannya? Saya punya arsipnya Bapak Ibu. Kalau mau jawabannya kayak apa? Punya saya. Nanti Bapak Ibu bisa pinjam punya saya. Kalau Bapak Ibu tahu, jadi bisa. Tapi saya tidak ingin Bapak Ibu persis dijawab seperti itu. Cuma ada gambaran gitu loh. Ada gambaran, oh seperti ini kita bisa menjawab. Jangan plak gituin di pelajaranmu, nggak boleh juga. Nggak boleh juga di copy paste sama seperti itu ya enggak. Tapi sedikit punya gambaran, oh jawabannya bisa seperti ini. Di sini strategi untuk lulus, nah ini dia. Tips lulus menulis kisah di tahapan pertama. Jadi udah saya sampaikan tadi, kalau Bapak Ibu mengalami kesulitan untuk menulis, bisa menggunakan yang tadi itu ya, pakai notebook yang berbicara itu, langsung nanti bisa diedit juga setelah selesai. Yang selanjutnya, Bapak Ibu ceritakan tentang diri Bapak Ibu sendiri. Walaupun di sekolah itu ada teman Bapak Ibu yang hebat, yang luar biasa, jangan ceritakan tentang dia. Bapak Ibu cerita tentang
kita sendiri, perjalanan hidup kita sendiri. Jadi sehebat apapun rekam Bapak Ibu, nggak usah diceritain di situ. Bapak Ibu yang harus ceritakan tentang dirinya sendiri. Yang kedua, Bapak Ibu tulis aksi nyata yang saya bilang tadi. Jangan galau seandainya Bapak Ibu nggak punya setumpuk sertifikat, nggak usah galau. Walaupun sertifikatnya cuma 1-2, nulisnya apa yang Bapak Ibu lakukan di sekolah terhadap anak didik, terutama anak didik dan rekan kerja. Tapi karena guru penggerak ini lebih kepada Merdeka Belajar, bagaimana pembelajaran itu berpusat pada murid, yang paling banyak poinnya adalah bagaimana aksi kita kepada siswa. Selanjutnya pada saat bercerita itu jujur yang utama. Kayak Bapak Ibu, walaupun setinggi apapun imajinasi Bapak Ibu, imajinasi ya, hayalan Bapak Ibu, tapi Bapak Ibu tidak lakukan, jangan diceritakan, jangan ditulis. Tulis yang real saja. Jadi jujur apa yang Bapak Ibu lakukan, itulah yang ditulis. Dan hindari plagiatisme. Artinya gini, misalnya Bapak Ibu dikasih bocoran jawaban sama teman mungkin di sekolahnya ya, jangan itu yang diupload top 100%, copy paste, terbaca dia di situ. Berapa persen plagiatismenya? 100%. Jadi lebih baik Bapak Ibu bercerita kayak strategi itu ya yang saya bilang itu, nanti tinggal dibaca ulang. Oh ini yang perlu saya ubah, oh ini yang perlu saya tambah. Jadi jangan, boleh, artinya boleh kita baca jawaban orang sebagai gambaran saja. Gambaran kita bahwa oh boleh kita menulis seperti ini, boleh. Karena di LMS itu ada jeda waktu. Kalau saya dulu, saya sekarang nggak tahu. Kalau saya dulu, waktu kita menulis isi ada jeda waktu setiap tahapan. Nah, strategi yang saya gunakan adalah waktu menjawab, saya bisa pakai note yang di HP, dan saya copy paste ke Word di laptop. Kan kalau kita menjawab lebih enak pakai ini kan, waktu isi. Jadi ditulis saja dulu jawabannya, kan kita buka soal nih, screenshot soalnya kan. Nanti kita pikirin jawabannya sambil santai-santai, kita pikirin jawabannya, tulis di note HP. Setelah jawabannya tertulis semua, Bapak Ibu copy di Word laptop. Kalaupun nggak mau di copy di Word ya nggak masalah, tapi nanti WhatsApp webnya harus hidup. Untuk ambil tulisan yang di note itu, kan kita kirim dulu ke WA, baru kita copy paste kan. Nah biar nggak kesana kemari, sekalian aja langsung simpen di Word jawabannya, tiap jawaban. Nah jadi pada saat Bapak Ibu mau mengerjakan isi, jawabannya sudah ada, tinggal di copy paste, kirim. Seperti itu strateginya, biar kita tidak kehabisan waktu. Terus yang selanjutnya terakhir ini, di setiap isi ada petunjuk, misalnya berapa karakter, berapa huruf harus di situ, diikutilah petunjuknya. Kalaupun misalnya 1000 dia minta, ya minimal 1000. Kalau kurang dari 1000 biasanya dia nggak bisa dia. Minimal 1000 artinya paling sedikit Bapak Ibu. Karakter itu artinya huruf ya Bapak Ibu. Jangan berpikir karakter itu kata. Huruf, jumlah huruf. Kalau dia bilang misalnya 1000 sampai 5000 karakter, artinya 1000 sampai 50.000 huruf. Ada di situ di tulisan Bapak Ibu, termasuklah dia spasi. Nah, jangan berpikir kalau 5000 itu setebal apa ya? Enggak. Nah, gimana caranya biar Bapak Ibu tahu itu sudah 1000 huruf atau 5000 huruf atau berapa? Setelah Bapak Ibu copy di Word ya, nanti langsung di laptop Bapak Ibu kelihatan di bagian bawah dia sudah berapa karakter. Belum akan kelihatan dia. Oh ini sudah berapa karakter, akan terlihat berapa huruf.
Ya Bapak Ibu bukan hitung 1, 2, 3, 4, bukan. Kapan berhenti hitungnya? Jadi copy di Word langsung di blok akan terlihat berapa karakter sudah tulisan Bapak Ibu. Nah itu sebabnya tadi saya arahkan setelah nulis copy di Word untuk mengetahui sudah seberapa banyak sih tulisan yang Bapak Ibu buat. Itu tips lulus ISEI. Sekarang tips lulus mengajar 10 menit. Nah, kalau saya dulu kita kan ngajar sendiri di ruang kosong. Penilainya dari pakai laptop. Ya, seolah-olah kita ngajar ada siswa dan dia melihat kita mengajar. Jadi Bapak Ibu siapkan semaksimal mungkin apa yang perlu disiapkan. Rencana pembelajaran RPL kita. Karena itu akan di-upload RPL pertama. RPL-nya harus sesuai dengan aksinya Bapak Ibu. Jangan RPL-nya A, ngajarnya B. Kalau memang RPL-nya A, aksi ngajarnya juga tahapannya A. Yang kedua, kalau seandainya Bapak Ibu sudah membuat RPL, ada jeda nanti unggah RPP, RPL di guru belajar. Terima kasih atas kerjasama Bapak Ibu. Mudah-mudahan kita merupakan salah satu guru hebat. Kalau prinsip saya tidak bisa tahajud setiap malam, saya tidak bisa bangun puasa setiap Senin Kamis, saya tidak bisa sholat malam sampai 1000 rakaat, tidak bisa saya. Ya, saya hanya berharap ada siswa kita nanti yang akan menarik tangan kita ke surga. Karena kita nggak tahu siswa kita yang mana yang akan bisa menarik tangan kita ke surga. Siapa tahu lewat gerakan kita ini, lewat usaha kita ini, lewat aksi kita terhadap murid-murid kita bisa menjadikan mereka menjadi generasi yang bermanfaat di kemudian hari. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.